Bacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Lalu Nabi Yeremia berkata kepada Nabi Hananya di depan mata para imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Semogalah Tuhan berbuat demikian. Semogalah Tuhan menepati kata-kata nubuat yang kau sampaikan itu dengan mengembalikan perlengkapan-perlengkapan rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hanya saja dengarkanlah perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat. Nabi-nabi sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang, malapetaka dan sampar. Adapun seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, barulah dapat diketahui bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan Mazmur ayat 89 ayat 2 sampai 5, dilanjutkan Mazmur ayat 16 sampai 19. Semuanya akan
Bacaan yang kedua terambil dari Roma 6, ayatnya yang ke-12 sampai 23. Roma 6, ayat 12 sampai 23. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk sesangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia mereka yang melakukannya. Haleluya, amin.
Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan melimpah untuk kita. Meski sudah masuk minggu keempat, tanggal tua, tapi kita masih semangat ya Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah menumbuhkan harapan. Bisakah kita hidup tanpa harapan? Apa arti hidup jika sudah kehilangan harapan? Kata seorang penyair Pramudia Anantatur, hidup tanpa harapan adalah hidup yang kosong, nisbi. Kosong. Hidup tanpa harapan adalah hidup yang kosong. Lebih spesifik, Harold Lee Lindsay, seorang penulis, menuliskan bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, sekitar 8 menit tanpa udara, tapi hanya 1 detik jika tanpa harapan. Anda boleh kuat puasa 40 hari, gak minum 3 hari, boleh kuat. Tahan napas, seorang Navy SEAL akan tahan napas ketika berlatih menyelam 8 menit. Tapi 1 detik, bila orang kehilangan harapan, orang itu mati. Pengharapan adalah suatu hal yang esensial dan mendasar bagi kehidupan kita semua. Kita ada sekarang hari ini dan terus berjemaat menjadi jemaat Tuhan karena kita punya harapan. Itu sebabnya kita selalu hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang penuh dengan semangat sukacita dalam melewati setiap persoalan, pergumulan, dan tantangan kehidupan. Ada sebuah kisah tentang seorang dokter di sebuah universitas di Amerika, Bapak Ibu, yang pernah meneliti efek dari pengharapan pada tubuh manusia. Ia menemukan bahwa bila seseorang memiliki pengharapan, ia mampu mengatasi penderitaan yang berat. Dalam penelitiannya, ia menginvestigasi 25.000 tentara Amerika yang dipenjara oleh Jepang pada zaman Perang Dunia Kedua. Di dalam kondisi yang mengerikan di mana mereka diperlakukan tanpa peri kemanusiaan, banyak yang mati dan hampir semuanya jatuh sakit. Tetapi peneliti ini menemukan ada beberapa orang yang tetap bertahan dalam menghadapi penindasan tersebut. Mengapa mereka bertahan? Karena mereka punya harapan. Setelah diteliti, ternyata ketika mereka dipenjara, mereka memikirkan pacarnya yang di rumah, pacarnya yang cantik, kekasihnya yang cantik. Ada yang mereka bahkan di tengah penderitaan masih memikirkan nanti kalau pulang perang akan segera menikah. Atau nanti akan ketemu dengan keluarganya dengan bahagia, senang.
ternyata mereka yang bertahan, meskipun harus menderita, meskipun harus sakit, meskipun harus dianiaya, mereka yang bertahan adalah mereka yang punya harapan. Harapan akan hari esok, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada ganjaran yang akan mereka peroleh, dan itu tidak akan orang lain ambil. Itu sebabnya mereka bertahan. Itu sebabnya mereka hidup. Karena mereka punya harapan. Dan kesimpulan dari penelitian itu ialah bahwa pengharapan telah membuat keadaan mereka, everything is gonna be okay. Semuanya akan baik-baik saja. Bahkan membuat mereka makin hidup. Bukan sekedar hidup, makin hidup. Hidup bersemangat. Hidup dalam sukacita. Jadi harapan mampu membuat manusia tetap optimis memandang kehidupan ini. Tetap tegar dan semangat menjalani kehidupan ini sekalipun di tengah tekanan dan berbagai macam kesulitan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita belajar dari para tokoh Alkitab, kita melihat sosok yang pernah mengalami hal yang demikian namun tetap bermuka ceria dan gembira. Siapa Bapak Ibu? Stefanus. Diaken Stefanus. Stefanus. Bahkan ketika ia disiksa, bahkan menjelang ajal kematiannya ia tersenyum. Saat senyum dan gembiranya itulah orang-orang melihat seolah ada wajah malaikat. Di wong Kristen ini senyum. Wajah-wajah malaikat, wajah-wajah surga. Bener gak Bapak Ibu? Anak wong Kristen niku ditemoni jegadul. Wah ki merokok. Penuh dengan kesesakan. Penuh dengan amarah kebencian gitu ya. Jadi kalau orang Kristen itu seharusnya punya harapan. Harapan itu menimbulkan sukacita, keceriaan, kegembiraan. Bahkan sulit apapun, dia tetap memperlihatkan hidupnya. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang diberkati Tuhan. Wajah-wajah surgawi gitu ya. Amin Bapak Ibu. Nanti kalau pulang ketemu senyum ya Bapak Ibu. Gitu ya. Siapa sing garap budal ning gereja petuntungan karo bojone karo anake Bapak Ibu. Nanti anak-anak tanyakan ke bapak ibunya, wis akur karo buke rung Pak. Nek rung akur mertobat Pak. Gitu ya. Orang Kristen itu wajah yang penuh ceria, senang. Karena kalau senang, ceria, bahagia itu berarti orang Kristen punya harapan. Tapi kalau cuma jegadul, besengut, gresulo, berarti orang-orang Kristen yang tidak punya harapan. Orang yang tidak punya harapan adalah orang yang tidak punya iman, Bapak Ibu. Karena iman adalah dasar dari segala harapan, bahkan yang tak tampak. Tuh. Ini gereja gitu seneng gitu ya. Majelisnya melu seneng gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang harapan, apa yang mungkin akan kita peroleh, apakah sekarang atau esok, kita tidak akan pernah tahu.
Namun satu hal pelajaran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu saling bertegur sapa? Hari ini saja. Siapa yang sudah bertegur sapa? Masuk gedung gereja langsung sapa, shalom, pagi, sekengenjing bah. Siapa yang sudah melakukan itu Bapak Ibu? Atau masuk gereja nyelonong langsung duduk meneng. Bodoh amat, kono arep linggo ngendi, ki panggonanku, enggak gitu ya. Atau mau masuk gereja, dening panggonanku dinggo, wis jegadul, muring-muring. Siapa yang pagi ini sudah bertegur sapa Bapak Ibu? Sudah ya, orang Kristen ya harus bertegur sapa. Dan bila sapaan Bapak Ibu tak terbalas, injing Bu, injing Bu, rasanya gimana Bapak Ibu? Kecewa? Kecewa ya? Pagi, pagi, pagi. Ada orang salaman tuh kalau nggak seneng tuh gini tok loh Bapak Ibu. Iya dah, orang gelem ngene. Wah ada loh, pelit banget le menehi tangan gitu ya. Demek tok. Keluar jawel. Boyo ngene gitu. Salaman kan ngene kan. Gelo Bapak Ibu. Orang kok kecewa ya Bapak Ibu kalau kita menegur sapa lalu tidak terbalaskan kecewa. Lalu pertanyaannya apakah kita mau mengulang kembali untuk menyapa orang tersebut? Mau Bapak Ibu? Yang banyak orang tidak akan mengulang salah yang sama. Aku salah le, nyopo kae. Aku tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Aku ora arep negur nyopo. Wis ben angger engkul dhek lewat kono aku lewat kene. Nek kono madhep rono aku madhep rene. Etok-etok ora weruh. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Aduh. Itulah kehidupan. Tidak mau mengulang yang sama, tidak mau menyapa lagi. Karena semua orang berpikir tentang untung rugi upah dan imbalan. Atau balas apa yang akan kuterima. Sedangkan kasih itu tulus. Sedangkan kita seringkali kasih itu bersyarat. Upahnya apa? Balasnya apa? Kita selalu berharap ada upah dan balasnya. Kalau orang nggak balas, saya nggak akan berbuat baik. Kalau orang nggak mau menegur saya pun tidak akan menegur balik. Kalau orang ditegur sekali, 2 kali, aku nggak akan lagi menegur. Apa balasnya? Kadang dalam kehidupan ini ada satu hal kecil yang diabaikan Bapak Ibu. Bahwa memberi itu wujud kasih. Dan kasih itu memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang Yahudi yang selalu berbuat dan tindak selalu disertai dengan pamrih dan motif yang kurang tulus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka yang tak pernah belajar ketulusan bahwa tindakan sekecil apapun itu selalu ada upah yang akan mereka peroleh
kelak. Bukan sekarang, namun kelak. Bukan dari orang itu, bukan dari orang yang sudah Anda bikin baik, bukan. Bacaan Injil menerangkan upah itu Allah sendiri yang akan beri. Jangan tuntut pada orang lain. Kalau Anda berbuat baik kepada orang lain, jangan tuntut orang lain berbuat atau membalas kebaikan Anda. Itu enggak tulus. Kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah. Karena ada upah yang Tuhan sudah siapkan. Bila engkau menyambut muridku, aku yang ia sambut. Bila ia menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jika engkau menyambut seorang nabi, maka engkau memperoleh upah seorang nabi. Tuhan melihat satu tindakan kecil yang disertai dengan kasih yang besar. Meskipun tindakan kecil, sepele, remeh mungkin, tetapi tindakan disertai dengan kasih yang besar. Tuhan lihat. Tuhan lihat. Dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, ada tindakan kecil tetapi disertai dengan kasih yang besar. Sebab pada umumnya orang-orang Yahudi tidak mau berbuat demikian. Hal yang kecil, hal yang remeh, tidak menguras banyak tenaga, bahkan tidak mengambil keuntungan, mengurangi keuntungan dalam diri mereka. Namun yang kecil ini mereka pun tidak mau melakukan. Apa sih susahnya memberi air sejuk secangkir? Apa air sejuk? Air sejuk itu air dingin, Bapak Ibu. Ora repot-repot ya. Ora perlu ning mburi nggodhog banyu dhisit ya Bapak Ibu gitu. Ora ndak ditambahi kopi karo gula, ora ndak ditambahi coffee mix, ora tambahi teh, cuma air sejuk. Enggak ada satupun yang berkurang dari mereka. Air adalah pemberian Tuhan cuma-cuma. Semua orang bisa menikmati air. Air pemberian Tuhan. Karena Tuhan tahu air adalah kebutuhan dasar dan utama manusia. Maka Allah beri air itu dengan cuma-cuma. Namun pemberian yang Tuhan berikan cuma-cuma justru orang bersyarat untuk memberi. Gitu Bapak Ibu. Apa sih yang hilang? Godhog banyu ora, nambahi coffee mix ora. Hanya tindakan kecil air sejuk secangkir itu pun mereka sulit. Lebih sulit lagi kepada seorang yang kecil ini. Siapakah dia yang kecil ini? Tuhan Yesus pernah mengandaikan dirinya dengan seorang yang paling hina. Yang kecil adalah yang paling hina. Yang mungkin seringkali dianggap rendah, remeh, no level. Bukan tamu terhormat, bukan orang yang baik. Bapak Ibu, kearifan lokal zaman dulu memang sudah nggak ada ya Bapak Ibu. Saya waktu kecil di sekitar rumah saya itu masih banyak desa-desa, sekarang sudah jadi perumahan. Saya masih ingat
Kalau sekolah itu kan kadang cuma dikasih sangu sama orang tua. SD itu mangpi, Bapak Ibu, mangpi. Anak sekarang nggak tahu mangpi gitu ya. Disangoni selawe niku wis, waduh senenge ora umum. Selawe kena entuk es lilin ngene. Oh bocah saiki ora mudeng es lilin. Ngertine es krim. Es lilin. Es plastik siji. Raketang gulone nganggo sakarin, pewarnane ora gendah gitu. Ning ya dimut wae. Raketang bar kuwi pilek kan diomahi kan gitu ya. Kalau sangu sudah habis, jalan-jalan di desa Bapak Ibu, kearifan lokal zaman dulu itu luar biasa. Di depan rumah selalu ada kendi Bapak Ibu. Bener gak? Pernah nemu itu Bapak Ibu di sini? Gak ada di sini ya Pak? Pak Arti? Belum pernah nemu. Kalau di Solo banyak Bapak Ibu. Jadi saya jalan di desa-desa itu selalu di depan rumah itu ada kendi. Untuk apa? Untuk diminum yang haus. Saya mesti minum. Loh, wah segere ora mung banyu kendi kuwi luwih adem ketimbang banyu kulkas. Gitu Bapak Ibu. Ora marekke senut-senut untu gitu ya. Banyu glok-glok, wah marem, seger, sepele, tindakan sepele tapi memberi kepuasan dahaga. Kearifan lokal sekarang itu sudah banyak yang hilang. Wong-wong Jawa sing kudune sumeh, gitu. Sumeh. Zaman saya ini cubi Bapak Ibu teng ini dalan buri mawon. Bocah numpak motor banter wae ora. Ndara langkung Mbah. Ora eneng. Gitu. Ora eneng bocah lewat kok. Mbah derek langkung. Oh iya Le. Udah enggak ada. Memberi secangkir air sejuk itu pun mereka sulit. Dan kenyataannya tidak semua orang mampu memberi kepada mereka yang paling hina, yang kecil, yang dipandang hina, remeh oleh manusia. Tindakan kecil saja mereka tidak mampu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ambilkan nats dari Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kebaikan pada semua orang. Bahkan orang yang paling hina, yang kecil. Tuhan pakai. Jangan lupa kau terima. Sebab kamu harus ingat, bukan ia yang kamu terima. Engkau sedang menjamu malaikat-malaikat. Kita sedang menerima utusan Tuhan. Kita sedang menerima mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji seberapa besar kasih kita. Boyo tenan lemu ning gereja saben minggu. Konkret imanmu. Gede pengandelmu. Coba jal. Apa kule gelem aweh. Tindakan kecil disertai dengan kasih yang besar. Itu menumbuhkan sebuah harapan. Harapan bagi mereka, seorang yang hina dan yang kecil, yang hidup dalam penderitaan. Tindakan kecil yang kita lakukan bagi Tuhan adalah perkara yang besar. Dan ia pun akan memberikan upah bagi mereka yang tulus dan memberi dengan kasih. Tuhan sediakan. Maka ada kalimat, upahmu besar di
bukan sekarang. Bukan dari orang yang sudah Anda beri. Jangan tuntut dia. Upahmu besar di surga. Tuhan yang sudah nyiapin. Tuhan yang akan kerjakan. Bagaimana cara ia akan memberi berkat. Caranya Tuhan beribu-ribu cara. Bahkan cara yang tak pernah kita tahu. Bila kita mau memberi, maka Tuhan akan gantikan dengan cara yang lain. Yang tak pernah kita paham. Dan pada akhirnya kita mengerti. Cara Tuhan begitu luar. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Hingga sekarang ini kalau saya itu ketemu dengan kakak-kakak saya, istri dan anak-anak saya tahu. Saya itu selalu kayak Teletubbies gitu ya. Berpelukan gitu ya. Jadi meskipun cowok dan cowok, tapi kami selalu berpelukan. Saling menepuk. Itu yang kami lakukan. Meskipun gak pernah telepon-teleponan kayak anak-anak milenial gitu ya, yang suka telepon-teleponan. Kalau ketemu kami selalu memeluk, menepuk. Ternyata pelukan dan tepukan itu adalah mempunyai arti yang besar. Memberi semangat dan dukungan. Atau saat anak saya mbarep mau ke Solo, saya selalu peluk, saya cium keningnya. Tindakan kecil, namun saya yakin bagi anak saya itu adalah wujud dukungan spirit dari ayah dan ibunya. Kadang tindakan-tindakan kecil yang remeh ini selalu dilupakan oleh banyak orang. Kita tidak mau memeluk. Izinlah. Malulah. Kadang hal kecil ini juga selalu dilupakan oleh para istri. Yaitu memberikan pelukan kepada suami. Halo ibu-ibu, sering gak kasih pelukan ke suami? Waduh, bingung, ayo lain jawab. Pernah memberi pelukan kepada suami Bapak Ibu? Ibu-ibu, sering? Apa pas eno duit tok wae dipeluk? Dipeluk. Saya sering mengalami hal itu kalau malam Bapak Ibu. Istri selalu tahu kalau saya punya beban. Dia selalu peluk saya dari belakang. Dia selalu tanya, mikir apa sih Pak? Tapi saya tidak mau cerita. Selalu ingat Bapak Ibu ada kalimat bijak. Bila kau sedih, kasih tahu bapakmu. Bila kau punya masalah, kasih tahu bapakmu. Tapi bila kau bahagia, kasih tahu ibumu. Artinya apa? Seorang suami tidak ingin istrinya beban, kan gitu ya? Ingin selalu istrinya bahagia. Kerja keras, cari duit, pantang menyerah itu tugas suami. Pikulan suami. Istri nggak perlu tahu, merasakan bebannya. Cukup bahagia saja kamu. Yang dibutuhkan seorang suami adalah perhatian, pelukan. Tindakan kecil, istri saya itu selalu peluk dari belakang. Kecil tapi itu memberi support, dukungan pada seorang suami. Sebesar dan sekuat apapun suamimu, ia tetap butuh pelukan seorang istri. Kadang tindakan-tindakan kecil ini dilupakan. Memeluk istri, memeluk suami, memeluk anak-anak. Terkadang hal-hal yang demikian kita abaikan. Padahal tindakan-tindakan kecil ini punya dampak yang besar. Memberi support, semangat, dukungan, dan cinta.
Sehingga seseorang itu tumbuh harapannya. Dia mampu akan menjalani kehidupannya. Dia akan mampu menghadapi tantangannya. Ia tidak seorang diri. Ia ada bersama dengan ayah, ibu, dan saudara. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, andai saja kasih bukan sekedar simbol atau jargonnya orang Kristen, melainkan satu tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh mereka, maka kasih itu akan menumbuhkan harapan akan semangat hidup yang baru di tengah penderitaan. Menutup bulan kesaksian dan pelayanan, Anda dan saya diajak melakukan tindakan-tindakan kecil, konkret. Tindakan kecil namun disertai kasih yang besar. Merangkul wujud perhatian kepedulian kita kepada kehidupan ini. Tuhan melihat tindakan kecil kita. Sekecil apapun itu, Tuhan lihat. Kalau itu disertai kasih yang besar. Ingatlah, Tuhan sudah sediakan upahmu besar di surga. Ingatlah, kasih yang tulus, kasih yang sejati, kasih yang besar pasti akan berdampak bagi kehidupan seseorang. Akan tumbuh harapan. Seseorang akan mampu menjalani kehidupannya, penderitaannya, dan hidup merasakan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita teduh sejenak. Bersama-sama kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 177, Aku Tuhan Semesta.
marilah jemaat Tuhan kita pulang untuk menumbuhkan harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita pulang jadi saksi Tuhan dan hidup di dalam berkat Tuhan. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkati segala upaya pelayanan dan kesaksianmu, diberkati setiap jerih lelahmu. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam